Halo sahabat-sahabat pemerhati channel Wartawan Injil, jumpa lagi bersama saya. Sahabat-sahabat, tadi dalam doa, Roh Kudus memberitahu saya untuk menyampaikan hal ini. Saya akan menyampaikan hal yang serius, tapi santai ya. Hal penting yang harus disampaikan adalah tentang Kristen yang asli dan juga Muslim yang asli. Nah, sahabat-sahabatku, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Karena saya berikan ilustrasi dulu ya. Jika di negara kita ini banyak orang yang mengaku tentara, suka pakai seragam tentara, mengaku-ngaku tentara, bahkan bawa bedil kemana-mana, tapi ternyata dia bukan betul-betul tentara nasional Indonesia, atau ternyata hanyalah tentara gadungan, apa yang terjadi? Banyak orang berkeliaran pakai baju doreng, ngaku-ngaku tentara, tapi ternyata tentara gadungan. Bayangkan, jika terjadi begitu banyak di masyarakat seperti itu, apa yang terjadi? Rusak negara ini. Begitu juga ya, jika ada orang yang mengaku polisi, Polri, Polisi Republik Indonesia, kemana-mana pakai seragam polisi, di tengah jalan majekin orang, malak orang, ngaku polisi, ternyata polisi gadungan. Ada banyak, ada misalkan ribuan berkeliaran di negara kita. Apa yang akan terjadi? Rusak negara kita. Begitu juga misalkan banyak orang yang bukan dokter asli, tapi ngaku perawat dan ngaku dokter. Kemana-mana mereka pakai baju putih-putih, mengaku sebagai dokter, ya, berkeliaran di masyarakat secara bebas. Ternyata dokter gadungan. Bayangkan, dokter gadungan ngaku-ngaku dokter, dan sebagian orang percaya bahwa mereka adalah dokter, padahal faktanya adalah dokter gadungan. Apa yang akan terjadi dengan negara kita? Hancur masyarakat kita. Atau para mahasiswa. Banyak orang yang juga mengaku sebagai mahasiswa, kuliah di universitas. Tapi ternyata mereka hanya ngaku-ngaku saja. Mereka tidak memenuhi syarat dan sama sekali bukan anggota universitas itu. Sama sekali bukan mahasiswa, tapi ngaku-ngaku mahasiswa. Apa yang akan terjadi? Rusak masyarakat kita. Dan lain sebagainya ya. Ketika banyak polisi yang gadungan, tentara gadungan, mahasiswa gadungan, dokter gadungan menyebar luas di masyarakat, pasti negara ini akan rusak dan hancur. Atau sebagai ilustrasi yang lain, jadi tadi itu ilustrasi ya. Ilustrasi yang lain contohnya uang. Kita semua tahu bagaimana wujud uang yang asli. Diraba, dilihat, diterawang, kita bisa tahu asli atau palsu. Ya. Bayangkan, jika hari ini uang palsu menyebar luas seenaknya, ya, uang-uang palsu yang beredar tidak ditangkap, tidak dimusnahkan, tapi dibiarkan aja menyebar bersama-sama yang asli. Uang asli, uang palsu masuk di dalam satu dompet, orang bayar sakar PDW, kadang pakai uang asli, kadang pakai uang palsu. Apa yang akan terjadi di negara ini? Rusak negara kita. Nah, sahabat-sahabatku, itu tadi adalah ilustrasi atau analogi ya. Ketika sesuatu yang palsu merajalela, menyebar begitu bebas campur baur dengan yang asli, maka pasti akan kacau masyarakat. Nah, sekarang kita kepada perbincangan kita tadi tentang Kristen yang asli dan Muslim yang asli. Tentunya Kristen yang asli, jika tentara, untuk menjadi tentara asli, ada syarat-syarat dan ciri-cirinya yang begitu detail dan jelas. Nah, begitupun dengan Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus atau menjadi Kristen tidak bisa sembarangan. Tapi kalau menjadi Kristen yang palsu, yang tidak asli, bisa sembarangan.
Sedangkan menjadi Kristen yang asli ada syarat-syarat yang sangat jelas. Di dalam Bible, dalam Alkitab ya, syarat-syarat orang menjadi Kristen atau murid Yesus tertulis sangat jelas terang benderang. Tercatat dengan sangat rapi dan jelas. Tidak ambigu, tidak multitafsir. Di dalam keempat Injil. Injil oleh Matius, Injil yang ditulis oleh Markus, yang ditulis oleh Lukas, maupun yang ditulis oleh Yohanes. Sangat jelas memberikan syarat-syarat, tanda-tanda, dan ciri-ciri seorang pengikut Kristus. Ya. Jadi artinya, jika uang yang asli ada syarat dan ciri-cirinya, tentara yang asli ada syarat dan ciri-cirinya, polisi yang asli ada syarat dan ciri-cirinya juga. Kemudian dokter yang asli juga ada syarat dan ciri-cirinya. Mahasiswa yang asli juga ada syarat dan ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Semua hal atau barang yang asli dan yang palsu pasti ada tanda-tanda dan ciri-cirinya. Nah, begitupun dengan Kristen. Ada tanda, ada ciri-cirinya, ada syarat-syarat yang harus ditepati. Jika Yesus memberitahu kita syarat menjadi Kristen, ada beberapa syaratnya. Anggap aja ada 5 syarat. Kemudian saya hanya melengkapi 2 syarat saja. Saya layak nggak disebut Kristen? Tidak layak, kata Yesus. Jika kamu tidak memikul salib setiap hari, tidak mengikut aku setiap hari, tidak menyangkal diri, tidak mengutamakan aku lebih dari segala sesuatu, kamu tidak layak bagiku, kata Yesus. Ya. Jadi kita tidak layak menjadi Kristen menurut Yesus. Jika seorang mengaku tentara, tapi tidak memenuhi syarat-syarat Tentara Nasional Indonesia atau TNI, maka dia tidak layak menjadi tentara sungguhan. Dia bisa mengaku-ngaku sebagai tentara, tapi gadungan. Nah, yang namanya gadungan kalau menyebar luas jadi masalah besar. Nah, hari ini sahabat-sahabatku, demikian juga dengan Kristen. Hari ini begitu banyak orang mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus. Tapi ternyata Kristennya tidak asli, tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Yesus. Nah, kira-kira jadi masalah enggak? Bercampur baur ini, yang asli bercampur baur dengan yang palsu lebih banyak. Jadi masalah enggak? Masalah besar. Nah, sahabat-sahabatku, begitu juga dengan Muslim atau Islam. Muslim artinya jelas, sangat very clear ya. Orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Orang yang setiap hari betul-betul la ilaha illallah, bukan di ucapan, bukan di konsep, bukan di ide, bukan di gagasan, tapi di tindak tanduk, di tingkah lakunya. Makannya setiap hari untuk Allah. Dia bekerja untuk Allah. Dia berkarya setiap hari untuk Allah. Itu namanya Muslim. Itu namanya tunduk, taat, patuh kepada Allah. Kalau ada orang ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku taat, tunduk, patuh kepada Allah, tapi tiap hari pikirannya mencari uang, mencari nama baik, mencari harga diri, mencari popularitas, mencari kesenangan-kesenangan duniawi, memuaskan hasrat-hasrat hobinya, cita-citanya, keluarganya, orang tuanya, nama baiknya, harga dirinya, karirnya, bisnisnya. Itu sejatinya sama sekali bukan orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah. Jadi pada hakikatnya mereka juga Muslim yang tidak asli. Nah, kalau yang tidak asli ada banyak menyampur baur dengan yang asli, rusak enggak? Rusak masyarakat. Sahabat-sahabatku, sebenarnya ini sangat jelas, terang benderang. Sebagaimana kita dengan teliti bisa mengetahui dengan pasti mana tentara yang asli, mana tentara gadungan. Mana dokter yang asli, mana dokter yang gadungan. Mana mahasiswa yang asli, mana ternyata yang cuma ngaku-ngaku mahasiswa. Mana uang yang asli dan mana uang yang palsu. Demikian juga sahabat-sahabatku dengan Kristen
atau Muslim. Ini sangat jelas. Saya harus memberikan contoh sahabat-sahabatku ya. Jika misalkan ada orang ngaku Muslim, agamanya Islam, hafal Al-Quran, rajin beribadah, tapi ternyata menjadi koruptor besar. Salah satunya, saya harus memberikan contoh supaya tidak menjadi fitnah ya. Beberapa tahun yang lalu, salah satu Menteri Agama Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu ya, menjadi koruptor. Ya. Diketahui dengan terang benderang, dibuktikan adalah koruptor. Menteri Agama. Nah, kira-kira di hadapan Allah, di hadapan Al-Quran, dia Muslim atau bukan? Jelas bukan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan harus jelas sahabatku. Syaratnya harus jelas. Tentara yang asli syaratnya jelas. Polri yang asli syaratnya jelas. Dokter yang asli syaratnya jelas. Mahasiswa yang asli syaratnya jelas. Uang yang asli syaratnya jelas. Begitupun dengan Muslim yang asli. Masa orang yang setiap hari pikirannya politik, pikirannya organisasi, kok diklaim sebagai Muslim gitu loh. Rusak negara kita, sahabat-sahabatku. Masa orang yang setiap hari pikirannya bisnis, popularitas, kok diakui sebagai Kristen gitu, bagaimana? Rusak negara kita, sahabat-sahabatku. Sobat-sobatku, mungkin di antara Anda dan saya, kita belum mampu menjadi Kristen yang asli atau Muslim yang asli. Mungkin belum mampu memenuhi syarat-syaratnya. Tapi sahabat-sahabatku, setidaknya kita harus tahu. Kita harus tahu yang asli bagaimana, yang palsu bagaimana. Harus tahu. Jadi kalau ada kejadian koruptor ditangkap, agamanya apa, sudah pasti agama organisasi bisa aja macam-macam. Tapi sudah pasti dia bukan Kristen dan dia bukan Muslim. Pasti sudah. Di beberapa waktu yang lalu di salah satu video saya ada yang memberikan komentar bahwa zaman dulu Kristen ada perang salib, orang-orang Kristen membunuh orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, orang Kristen membunuh orang Yahudi. Mungkin nggak? Ya jelas nggak mungkin. Kristen tuh tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak mungkin orang Kristen membunuh orang, itu nggak mungkin. Nah, jadi kalau ada orang ngaku Kristen tapi membunuh orang, berarti jelas Kristen palsu. Muslim, tunduk patuh taat kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Allah yang sangat penuh cinta dan kasih. Yang sikap hidupnya seorang Muslim adalah selalu menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan rahmat bagi golongannya. Bukan rahmat bagi kaum mukmin, bukan. Tapi bagi alam semesta. Karena Robnya, Tuhannya juga Robil Alamin. Bukan Robil Mukminin atau Robil Muslimin, bukan. Tapi Robil Alamin. Tuhannya semesta alam. Jadi Muslim pasti senantiasa menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kalau ada orang ngaku, misalkan saya ngaku-ngaku Muslim, saya ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku Muslim, tapi tidak menjadi rahmat bagi alam semesta, berarti Muslim palsu. Sudah jelas sahabat-sahabatku ya. Sekali lagi sobat-sobatku, mungkin Anda atau saya belum mampu memenuhi syarat menjadi yang asli. Menjadi Muslim yang asli atau menjadi Kristen yang asli. Mungkin belum bisa. Tapi setidaknya kita harus tahu tanda dan syarat-syaratnya. Saya berikan ilustrasi.
Mungkin saya belum punya uang hari ini. Tapi setidaknya saya harus tahu uang yang asli itu tandanya, ciri-cirinya seperti apa. Dan uang yang palsu seperti apa. Ya. Nah, demikian juga. Kita harus paham betul. Apakah diri kita hari ini adalah seorang muslim yang asli di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia ya. Atau kita Kristen yang asli di hadapan Sang Pencipta juga, bukan di hadapan manusia. Atau jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku Kristen, tapi sebetulnya hanya mirip muslim, mirip Kristen. Dan belum betul-betul menjadi muslim yang asli atau Kristen yang asli. Ini harus jelas sahabat-sahabatku ya. Jangan dicampur baur. Kita harus tahu tentara yang asli bagaimana, yang gadungan bagaimana, polisi yang asli bagaimana, yang gadungan bagaimana. Jangan dicampur baur. Kalau dicampur baur jadi masalah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kerjaannya setiap hari korupsi, setiap hari menipu orang, menjahati orang, sudah pasti bukan muslim. Apapun dia agama, organisasi, merek agamanya apapun, sudah pasti dia bukan muslim, dia sudah pasti bukan Kristen. Kalau ada dikisahkan zaman dulu, ada orang-orang Kristen membunuhi orang-orang Islam, membunuhi orang-orang Yahudi, itu sudah pasti bukan Kristen, ya. Nah, hal-hal seperti ini sangat mendasar harus dipahami sahabat-sahabatku. Selanjutnya, banyak juga kadang hari ini kita dapati, mungkin ada juga di antara Anda dan saya. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ngelihat terlalu jauh. Kita ngelihat kita dalam keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri. Ya, sebelum kita melihat keluar, melihat orang lain, coba kita koreksi diri kita sendiri. Apakah hari ini Anda dan saya hidupnya masih banyak kekhawatiran? Masih sering khawatir, apalagi ini zaman sekarang lagi gencar-gencarnya fenomena serangan dari virus corona. Nah, banyak orang ekonominya memburuk, banyak orang kehilangan ini, kehilangan itu, sehingga tingkat kekhawatiran di masyarakat semakin tebal. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Jika Anda dan saya banyak kekhawatiran setiap hari, lebih banyak kekhawatirannya daripada enggak khawatirnya, maka ini adalah indikasi kuat dan pasti bahwa Anda dan saya bukan seorang Kristen yang asli atau bukan seorang Muslim yang asli. Kristen yang asli pasti sudah punya hati dan pikiran yang baru. Tidak gampang khawatir, tidak gampang takut dengan masa depan. Muslim yang asli pasti tunduk patuh, aslimah, berserah diri kepada Allah. Apapun yang akan terjadi dalam hidupku, aku pasrah. Itulah Muslim yang sejati. Jadi kalau ada ngaku Muslim atau ngaku Kristen, tapi hidupnya masih penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok, maka sudah pasti tidak asli ya, atau palsu. Kemudian sahabat-sahabatku, juga ada beberapa orang yang bertanya, kawan saya menanyakan, saya menjadi Kristen, tapi kok hidup saya masih penuh kekhawatiran. Kok hidup saya tidak damai? Nah, itu tadi jawabannya. Hati yang tidak damai, pikiran yang tidak tenang adalah indikasi kuat bahwa sebenarnya kekristenannya tidak asli. Begitupun dengan yang mengaku berserah diri, taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Sang Pencipta. Gak main-main loh. Muslim itu bukan tunduk patuh kepada bos, kepada suami, kepada istri, kepada bapak, kepada orang tua. Bukan. Tapi tunduk patuh, berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Ya, bukan tunduk patuh kepada pimpinan proyek, atau tunduk patuh kepada Pak Gubernur, atau tunduk patuh kepada Pak Presiden. Bukan. Bukan berserah diri kepada Pak Gubernur, berserah diri kepada Pak Presiden. Bukan. Tapi tunduk dan patuh,
berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Nggak main-main. Jadi kalau namanya sudah tunduk, berserah diri kepada Sang Pencipta, pasti dalam sehari-harinya lebih banyak damai batinnya. Apapun yang terjadi pergolakan di dunia ini, dia akan damai, tenang. Ya kadang-kadang bingung sedikit, tapi lebih cepat. Damai lagi, sadar, tenang lagi. Pasrah, namanya pasrah kok. Berserah diri. Muslim asli mah berserah diri. Berarti tenang. Nah, kalau bingungan, takutan, apalagi sampai uring-uringan, kemudian nipu sana, nipu sini, ngerampok sana, ngerampok sini, berkelahi sana, berkelahi sini, maka sudah jelas bukan atau belum menjadi muslim yang asli. Hal ini sebenarnya mudah sekali dipahami sahabat-sahabatku ya. Karena ini very clear. Menjadi Kristen yang asli atau menjadi muslim yang asli itu penuh dengan kepastian. Pastolan pasti kalau orang Jawa bilang. Kepastiannya itu lebih pasti daripada 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, lebih pasti. Ya. Jadi kalau Anda dan saya betul-betul berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Sekali lagi ya, kita bukan berserah dirinya kepada Pak Gubernur, Pak Dokter, Pak Menteri, Pak Presiden, Pak PBB, bukan ya. Tetapi kepada Sang Maha Pencipta. Nah, maka apa yang terjadi? Sangat pasti hidup kita. Pasti tenang, pasti diberi tentram. Di Al-Quran ada ayat yang bagus. Orang-orang beriman. Dikatakan begitu ya. Mereka tidak akan ada sedih hati. Tidak ada kekhawatiran. Dikatakan di ayatnya dalam Al-Quran. Orang-orang beriman. Disebutkan contohnya. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani. Orang-orang Sabiin. Jadi disebutkan. Orang-orang beriman tuh bisa orang Yahudi, bisa orang Nasrani, bisa orang Sabiin, orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin ini berarti teman-teman Muslim ya. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh. Jadi siapa aja. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, golongan kelompoknya nggak penting. Siapapun yang beriman. Yang beriman dan berserah diri, maka tidak ada kekhawatiran. Dan mereka tidak bersedih. Nggak ada khawatir. Ini jaminan. Artinya sahabat-sahabatku, kalau ada orang mengaku sebagai mukmin atau mengaku sebagai Kristen, tapi ternyata masih penuh kekhawatiran, maka sudah pasti tidak asli. Kemudian juga, beberapa orang bertanya, apakah menjadi Kristen dan menjadi Muslim yang asli memiliki jaminan ketenangan? Pasti. Duh, kalau nggak mendapat ketenangan, ya berarti belum. Ya, atau belum asli. Ya. Saya berikan ilustrasi begini. Kalau menjadi tentara gadungan atau polisi gadungan, maka setiap bulan dapat dijamin dibayar oleh negara nggak? Ya enggak lah. Cuman pakai seragam tentara, bawa pistol-pistolan, bawa bedil-bedilan, ngaku tentara ke sana, ngaku tentara ke sini. Jadi polisi gadungan, ngaku polisi di sana, ngaku polisi di sini, tapi gadungan. Setiap bulan dapat gaji dari negara nggak? Ya enggak lah. Ya, tetapi tentara yang asli, tentara yang betul-betul memenuhi syarat-syarat Tentara Nasional Indonesia, Polri yang betul-betul memenuhi syarat-syarat menjadi Polisi Republik Indonesia, setiap bulan dijamin oleh negara, mendapat fasilitas-fasilitas negara, mendapat gaji dan lain sebagainya. Pasti. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Nah, demikian juga dengan menjadi pengikut Kristus atau Kristen. Atau menjadi Muslim, orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Pasti dijamin. Janji-janji Allah, janji-janji Bapa di surga pasti diberikan. Pasti. Kepastiannya bagaimana? Lebih pasti dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau 4 kali 4 sama dengan 16. Kenapa? Karena Allah
salah satu sifatnya adalah tidak bisa berbohong, tidak bisa berdusta. Sang Maha Pencipta kalau sudah berjanji pasti ditepati. Ya, jadi kalau saya menjadi seorang Kristen yang asli, ini kalau ya, saya tidak bilang saya Kristen yang asli, tapi kalau saya sudah jadi Kristen yang asli, atau saya sudah jadi Muslim yang asli, pasti hidupnya penuh dengan kedamaian. Pasti akan diberikan hati yang baru, diberikan pikiran yang baru, pasti. Lu kalau nggak dapat hati yang baru, nggak dapat pikiran yang baru, ya berarti masih Kristen abal-abal. Kalau tentara kok sudah bulanan nggak digaji oleh pemerintah, ya berarti tentara gadungan. Polisi kok tidak dapat fasilitas negara, tidak ditanggung biaya hidupnya oleh negara, berarti polisi gadungan. Sama. Kristen yang tidak asli, Muslim yang tidak asli, juga tidak akan mendapatkan janji-janji Allah. Hanya yang asli. Nah, masalahnya sekarang kan bercampur baur ini di masyarakat. Semua ngaku-ngaku tentara, ilustrasinya gitu ya. Semua ngaku-ngaku dokter, semua ngaku-ngaku polisi. Ya ruwet, rusak negara. Begitupun jika di antara kita, sebagian besar dari kita yang masih gadungan, tidak asli, kemudian mengaku-ngaku sebagai Kristen, mengaku-ngaku sebagai Muslim, rusaklah negara ini. Baik sahabat-sahabat, ini bagian pertama dari seri kita perbincangan kita tentang Kristen yang asli dan Muslim yang asli. Kita akan lanjut ya di pertemuan-pertemuan atau di perbincangan-perbincangan yang kemudian. Kalau insya Allah saya masih hidup. Kalau mungkin nanti malam atau besok pagi saya sudah tidak jadi manusia lagi, ya sudah, nggak bisa. Ya, tapi insya Allah kita akan lanjutkan di perbincangan yang berikutnya. Baik, sekian dari saya. Wartawan kabar baik untuk dunia.